ajar kita Pak, bahwa betul kata Nabi, Allah itu mengatakan, saya sesuai prasangkanya hambaku kepadaku. Kalau kita anggap Allah mengabulkan doa, pasti Allah kabulkan. Kalau kita berdoa, kita mengatakan, ya Allah sembuhkan ibu saya yang lagi operasi, pasti Allah sembuhkan Pak. Kalau kita mengatakan, ya Allah sembuhkan saya dari penyakit saya, kalau kita yakin Allah maha mengabulkan doa, pasti dikabulkan. Makanya ada pesannya Nabi kalau berdoa Pak, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi, berdoa, yang penting kau yakin Allah kabulkan. Jangan berdoa tapi ragu-ragu Pak. Tahu istilah orang berdoa ragu-ragu? Dia bilang, ya Allah sembuhkan ibu saya ya Allah. Tapi kalau kau tidak mau sembuhkan, tidak apa-apa ya Allah. Ini orang ragu-ragu kalau berdoa Pak. Jangan ada, ya Allah, ini yang jomblo-jomblo ini, ya Allah pertemukan saya dengan jodohku ya Allah. Kalau ada, kalau tidak ada, tidak apa-apa ya Allah. Jangan sebut, kalau bisa sebut namanya. Seperti tadi itu orang dia bilang, ya Allah saya mau umroh sama Ustaz Farrozi. Bayangkan dia sebut nama saya Pak, dikasih sama Allah umroh sama saya, bintang 5 lagi. Subhanallah. Mungkin dia satu-satunya tukang sayur yang di bintang 5 waktu itu. Serius Pak, dia pakai sendal jepit, tasnya biasa, pakaiannya biasa. Yang lain itu jamaah saya, jamnya branded, HP-nya branded, tasnya branded. Dia yang paling biasa. Makanya waktu saya datang teriak kasihan. Dia bilang, ya Allah, Allahu Akbar, menetes air matanya. Dia tidak nyangka saya yang bimbing Pak, tapi itulah doa. Siapa yang bisa menahan doa Pak? Kalau Allah bilang kun fayakun, jadi, sembuh. Mau dokter bilang tidak bisa disembuhkan, kalau Allah mau kasih sembuh. Dokter mana yang lebih hebat dari Allah? Tidak ada Pak. Dokter juga harus mengatakan, ini yang menyembuhkan Allah, bukan saya. Karena memang Allah maha menyembuhkan. Berapa banyak orang divonis mati, tidak mati-mati karena Allah izinkan. Ini ada kejadian Pak. Sedikit lagi nih, 10 menit lagi kita tunggu syuruk, baru kita sholat sama-sama. Bapak Ibu, ada kejadian luar biasa di Jeddah ini Prof. Ini bukan Jeddah, Riyadh, ibu kotanya Saudi. Subhanallah, ini yang cerita syekh saya di Sudan. Beliau bilang ada orang dari Abha. Abha itu Pak, satu daerah di Saudi, jauhnya luar biasa. Dia dekat-dekat Yaman. Karena waktu itu, zaman itu, tahun 40-an, 50-an, yang banyak pasien bisa dioperasi itu hanya di Riyadh. Belum banyak dulu kecanggihan alat operasi, belum banyak Pak. Itu kalau ada operasi bawa ke Riyadh. Samalah kita kayak orang Pare-Pare, Pinrang dan seterusnya. Sebelum banyak rumah sakit, datang ke mana Pak kalau mau operasi? Makassar. Orang dari Jawa bawa ke Jakarta, nggak bisa di Makassar, dioper ke Jakarta. Begitu di Saudi Pak. Subhanallah, Syekh cerita ada orang sakit dari pelosok namanya Abha. Subhanallah, qadarallah, dokter yang bilang ini di Abha, ada dokter, dia bilang nggak bisa Pak, ini harus dioperasi di ibu kota, di Riyadh. Dan ini harus cepat ditangani. Ini disampaikan ke keluarganya, karena kalau tidak ini bisa mati Pak. Prediksi saya kalau tidak cepat dioperasi 1-3 hari ini mati orang Pak. Dia bilang begitu sama keluarganya. Sepakatlah keluarganya bilang, ya sudah, dengan segala keterbatasan bawa saja. Jual tanah, jual rumah, pokoknya mau dioperasi. Waktu itu ibu kota tahun 40-an ini cerita Pak. Mahal Pak, mau ke ibu kota. Dulu belum banyak pesawat, tahun 40-an, 1940-an. Belum merdeka kita punya Pak. Jadi naik mobil orang ke sana Pak. Allahu Akbar, jual tanah, jual untuk operasinya ini bapaknya. Sampai apa dia bilang, dokter, prediksi saya 1-3 hari wafat ini Pak, kalau tidak segera ditangani di Abha, di Riyadh, di ibu kota. Ibu kotanya Arab Saudi, Riyadh. Qadarallah Pak, disiapkan ambulan, terkumpul uang. Besoknya terkumpul untuk berangkat saja dulu, sama untuk biaya operasi awal. Nanti kalau ada kekurangan dimintai lagi keluarganya, berangkatlah. Subhanallah, qadarallah Pak. Allah Maha mengatur. Dalam ambulans itu ada 7 orang Pak. 2 suster perawat, 1 driver, 1
security-nya, kayak semacam pengawalnya begitu, yang biasa bawa dari daerah itu kan dikawal itu, ya, satu driver, satu security. Kemudian ada satu dokter ikut, yang tadi Mi bilang ini 3 hari lagi Pak, karena dia harus merujuk waktu itu, dia ikut. Satu pasien dan satu lagi keluarga korban Pak. Keluarga korban 7 berangkat satu mobil. Subhanallah, di pertengahan Pak kecelakaan. Jadi dia tabrak bus. Bus ini malam, ya, karena dari Abha ke Riyadh itu 3 hari 3 malam naik mobil. Bus ini ngantuk sopir, tabrak, masuk jurang, ya. Meninggal semua Pak, kecuali 1 orang. Dokter meninggal, keluarga korban meninggal, suster meninggal, semua meninggal. Dari 7 ini, semua meninggal. Termasuk dokter yang bilang 3 hari lagi wafat. Semua meninggal, kecuali pasien yang sakit tadi. Karena kejadiannya sampai ke Raja Saudi, maka kemudian diputuskan cari cepat. Dicari, semua turun. Basarnasnya lah kira-kira, orang polisinya turun semua, cari, dan jatuh di jurang. Dicari, ditemukan semuanya wafat. Sudah berhari-hari, 2-3 hari dicari, ternyata ini korban nyangkut di bawah pohon-pohon Bapak Ibu sekalian. Jadi dia jatuh di situ. Dibongkar, kenapa ada suara? Dibuka itu pohon, dicabut, dicari. Ya Allah, ada manusia masih hidup. Bus nabrak mobil ambulans, jatuh ke jurang. Busnya tidak ada masalah, ambulansnya jatuh, sopir ambulans ngantuk, semua mati kecuali 1. Kecuali yang divonis mau mati 3 hari lagi Pak. Siapa yang vonis? Dokter. Tapi kalau Allah bilang tidak mati, yang memvonis dokternya mati malah. Subhanallah. Inilah ajal Pak. Inilah yang dinamakan dengan takdir Allah.